Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rida? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang siswa berprestasi dari MAN 1 Kota Malang. Mas Adit sudah menjuarai dalam Duta Moderasi Beragama, yaitu masuk 50 besar, dan kategori Duta Literasi Kemenak RI. Untuk itu kita akan berbincang-bincang langsung dengan Mas Adit Maulana Prastio. Mas Adit, apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Ini kesibukannya apa ini saat-saat seperti ini? Mungkin dikarenakan saya seorang siswa, sibuknya belajar. Mungkin di sekolah juga saya sibuk mengikuti beberapa organisasi dan juga saya mengikuti riset. Oke, riset. Di riset kayaknya sedang ada mau mengikuti lomba apa Mas? Kayaknya kemarin tuh tingkat nasional ya? Tingkat nasional Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin akan dilaksanakan pada bulan depan, November. Oke, sudah dekat sekali ya. Mohon doanya gitu. Oh iya. Kemenangan demi kemenangan terus diraih Mas Adit. Amin, Bu. Ya. Sebelum nanti Bu Rida ingin tahu apa saja kejuaraan yang sudah diperoleh Mas Adit, kalau tentang latar belakang pendidikan bagaimana Mas Adit dari TK sampai sekarang ini? Dulu saya TK itu berada di dekat rumah Bu, namanya TK Buana kalau tidak salah. TK Buana. TK Buana. Nah yang setelah itu SD saya berada juga dekat rumah, namanya SDN Duangijo. Dan ya saya masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri Batu. Saya lulusan MTS Batu ya, dan sekarang alhamdulillah tengah menempuh pendidikan di MAN 1 Kota Malang. Luar biasa, alhamdulillah. Kalau riwayat lomba yang pernah diikuti apa saja Mas Adit sebelum menjadi duta moderasi beragama ya, nanti sangat mengasihkan ini, tolong nanti juga diceritakan. Tapi selain itu dari SD kayaknya sudah mulai aktif lomba ya Mas Adit? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah dari SD saya sudah mendapatkan kesempatan untuk mengasah potensi saya. Dulu di SD saya sempat mengikuti lomba mewarnai dan juga kreativitas dalam origami, itu tingkat kecamatan dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Di MTS saya mengikuti beberapa lomba juga. Saya dulu aktif di Pramuka dan di bidang cerdas cermat tingkat provinsi Jawa Timur, tepatnya di Tarunanala yang diadakan Tarunala, dan dapat juara 3. Setelah itu saya mengikuti seksi perseni tilawah Kiroah di tingkat Kota Batu, saya juara 1, namun di tingkat provinsi saya mungkin masih belum rezeki Bu. Tapi sudah di Kota Batu ya. Alhamdulillah. Makanya sekarang juga masih eksis menjadi apa ini, ketua Pramuka ya. Ternyata sudah dari MTS sudah menekuni aktivis Pramuka juga. Ya. Terus di riset ini juga kemenangannya sudah tingkat Jawa Timur ya Nak ya? Riset itu alhamdulillah saya baru pertama kali diajak teman-teman ikut kompetisi karya tulis ilmiah ini, mendapatkan juara 1 tingkat nasional yang diadakan sama SMK Taruna Bakti. Oke. Di riset awal ikut langsung memperoleh juara nasional, langsung juara 1 ya Nak ya. Oke. Ini yang sangat menggelitik dari tadi ya. Bisakah diceritakan Mas Adit awal-awal terpilih menjadi duta moderasi beragama ini bagaimana ceritanya? Terkait pengalaman saya menjadi duta harmoni, inisiator muda moderasi beragama. Inisiator muda. Inisiator muda. Itu julukan dari Kemenak Bu, buat kami finalis Kemenak Republik Indonesia. Saya tuh dulu mengikuti event ini masih duduk di kelas 10 dan saya juga masih dibilang asing dengan yang namanya moderasi beragama. Masih pandemi lagi ya? Iya, masih pandemi, dalam keadaan pandemi. Jadi saya juga salah satu siswa yang terdampak pandemi. Alhamdulillah kesempatan menjadi seorang duta ini tuh adalah kesempatan yang
mungkin menurut saya itu tidak disangka-sangka Bu datangnya. Karena dulu saya itu yang namanya siswa daring itu identik sama yang namanya memang kalau di rumah itu ya malas, apalagi kayak buat bergerak juga memang jadinya mager gitu, sobat mager gitu. Dan dulu saya itu di duta ini itu awalnya masih belum sadar kalau dari poster yang di-share ke saya sama wali kelas itu kalau ini merupakan event yang diadakan Kemenak. Jadi saya dulu sebatas hanya mewakili kelas karena memang dari pihak madrasah suruh mengirimkan perwakilan kelas untuk diseleksi untuk dikirimkan di tingkat pusat gitu Bu. Dan alhamdulillah waktu seleksi di MAN 1 Kota Malang ini di madrasah saya terpilih untuk masuk di tahap 1 atau mewakili MAN 1 Kota Malang untuk diajukan ke tingkat pusat di Kemenak RI. Langsung. Nah, dulu yang kepilih itu saya sama teman saya Rafiul Fahmi dari kelas 12 IPS 1 sekarang. Tuh Bu. Di seksi yang pertama ini kita itu para peserta disuruh untuk membuat proposal program terkait moderasi beragama dan juga video profil masing-masing peserta. Dan kalau bisa itu di videonya juga dijelaskan pengalaman apa sih dari peserta tentang mereka ini sudah melakukan sikap moderasi beragama gitu Bu. Mungkin setelah kami store video dan proposal ke tingkat pusat itu kami menunggu pengumuman dan alhamdulillah di situ nama saya tercantum untuk lolos ke babak selanjutnya yaitu tahap kedua. Di tahap kedua ini saya presentasi terhadap program yang telah saya ajukan di awal tadi Bu. Jadi saya dulu membuat 3 program yaitu yang pertama Wenderia, website pendidikan moderasi beragama. Yang kedua saya mengusulkan atau merencanakan program yang namanya Road Women. Jadi Road Women ini adalah salah satu program yang di dalamnya memuat 2 kegiatan. Kegiatan itu adalah kegiatan lomba buat anak siswa-siswi SMA MA. SMA MA ya? Nggih. Luar biasa. Ya. Itu ada 2 macam lomba. Yang pertama yaitu kreativitas video dan yang kedua yaitu menulis kritis gitu Bu. Yang kedua? Menulis kritis. Menulis kritis. Setelah presentasi itu kami menunggu waktu selama 1 minggu kurang lebih atau 2 minggu kurang lebih dan alhamdulillah nih saya namanya masih tercantum untuk melaju ke babak selanjutnya yang dimana ini adalah babak para finalis 50 besar. 50 besar dari MAN 1. Dari MAN 1 orang Mas Adit. Iya. Jadi saya sudah terpilih menjadi seorang perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk ke tingkat nasional, ke tingkat pusat gitu. Kayak mewakili provinsi ya? Iya, sudah mewakili provinsi, alhamdulillah. Dari Provinsi Jawa Timur untuk ke pusat ini terpilih 7 orang, yaitu salah satu teman saya juga dari MAN 1 Godang Legi, namanya Mas Ahmad Zina Hilmi. Mungkin sekarang beliau sudah menjadi mahasiswa Bu. Kakak kelas. Iya, kakak kelas. Dulu itu saya terbilang masih muda Bu. Saya bahkan paling muda di finalis itu rata-rata hampir 70% itu mereka sudah kelas 12 sedangkan yang sisanya kelas 11 gitu Bu. Setelah itu kami waktu di babak finalis ini kami dikasih mentor untuk di mentoring yaitu kami dikasih beberapa ilmu. Terus kita didampingi bagaimana kita bisa memaksimalkan program kita yang sudah kita rancang dari awal pengajuan proposal, dari awal kita sudah mempresentasikan ke pihak juri dan kita didampingi, di mentoring untuk dipersiapkan program kita yang telah rencanakan ini untuk diimplementasikan. Jadi waktu di babak ketiga ini alhamdulillah kita dikasih mentoring selama 1 bulan. Yang di Jogja itu ya Pak ya? Dan alhamdulillah itu para mentor itu memang didatangkan luar biasa Bu. Langsung dari pusat ya? Iya, langsung dari pusat itu yang menjadi mentor kami itu orang-orang yang luar biasa. Bahkan sangat-sangat berpengaruh di negara Indonesia ini. Ya. Gitu. Jadi materinya bukan seputar
moderasi beragama saja, tapi tentang ternyata kebangsaan, bagaimana kita menjadi seorang leadership, bagaimana kita berpublic speaking yang sempurna di depan banyak orang, dan lain sebagainya. Intinya dari mentoring itu, kami dan finalis semua sudah mendapatkan ilmu yang cukup luas dari para mentor yang sangat-sangat hebat. Menginspirasi seperti itu ya, Bu. menjadi inspirator. Menjadi inspirator gitu. Inspirator juga, Dan motivator. alhamdulillah waktu akhir-akhir mentoring ini kami 50 finalis dipanggil ke Jogja untuk di mentoring dan dilatih secara offline. Di Jogja ini itu kita awal-awal bagaimana berkenalan dengan macam-macam teman dari berbagai wilayah se-Indonesia. Alhamdulillah sudah lengkap Bu, 33 provinsi mewakili semua. Dan kami juga saling bertukar pengalaman dan juga nilai budaya-budaya di daerahnya masing-masing, bahasa yang mereka gunakan, dan juga keseharian mereka itu seperti apa. Dan kita juga bertukar pengalaman. Termasuk moderasi itu sendiri bagaimana moderasi. Ya Mas ya, menurut Mas Adit itu pengertiannya. Terus teman-teman para remaja itu sejauh mana sih mereka itu pemahamannya terhadap moderasi itu sendiri, yang mana itu suatu yang sangat penting kan bagi kita. Bu. Ini mungkin dari lingkup teman saya di Man 1 Kota Malang ini, mungkin dilihat dari analisis kami finalis dan juga dari beberapa mentor, memang moderasi beragama ini terbilang masih cukup asing di kalangan remaja. Asing ya Pak? Ya, saya rasa masih asing karena emang dari survei saya ke lapangan, saya bertanya pada teman-teman, kamu tahu nggak sih moderasi itu apa? Sempat saya tanyain. Dan anaknya juga masih nggak tahu moderasi itu apa gitu. Apa namanya toleransi gitu. Mungkin mereka pahamnya itu moderasi beragama itu ada hubungannya dengan toleransi antar agama, intinya tentang keagamaan gitu Bu. Nah mungkin kalau memang dia bahas tentang keagamaan memang cukup berat, apalagi di kalangan remaja yang saat ini tengah tergoda sama gengsi-gengsi di zaman sekarang gitu Bu. Sebenarnya pengertian secara sederhananya apa moderasi beragama itu, itu sendiri? Moderasi beragama itu dilihat dari arti kata moderasi yang berartikan jalan tengah. Nah, bagaimana dan kita gabungkan dengan beragama. Jadi bagaimana kita beragama berimbang gitu. Kita sebagai umat beragama kita harus berimbang dalam memeluk agama yang kita peluk saat ini. Gitu. Tengah-tengah. Mungkin bisa kita simpulkan sebagai seorang moderator dalam sebuah forum gitu Bu. Nah, moderator ini itu sudah mencerminkan perilaku moderat. Mengapa demikian? Karena moderator itu adalah penengah dalam sebuah acara forum itu. Moderator tidak terpengaruh dari berbagai pihak manapun dan adil dalam semua pihak yang ada dalam forum tersebut. Gitu, Bu. Sebenarnya itu kan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkup kecil di kelas ya, atau di madrasah kita sendiri, hal-hal yang sederhana ya Nak ya, yang setiap hari kita jumpai. Mungkin tentang perbedaan pendapat, bagaimana kita peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, itu sudah mencerminkan perilaku moderasi beragama. Bagaimana kita sebagai seorang umat muslim menjalankan kewajiban agama kepada Allah gitu Bu. Itu mungkin hal-hal sederhana itu sudah mencerminkan perilaku moderasi, meskipun mereka terbilang masih asing dengan pemahaman apa sih itu moderasi beragama, tapi setelah saya survei juga mereka tanpa sadar apa yang telah dilakukan itu sudah mencerminkan perilaku moderat tadi itu Bu. Semoga dari waktu ke waktu para remaja, khususnya teman-teman kita siswa-siswi Man 1 semakin tinggi pemahamannya, semakin ada kepedulian untuk menerapkan moderasi beragama ya Nak ya. Kemudian Mas Adit dari event menjadi duta moderasi ini tentu ada misi, ada keinginan untuk mengajak teman-teman atau berperan secara aktif. Bagaimana tentang hal ini Nak? Nah mungkin dilihat dari perjuangan saya dari duta itu ya Bu, karena kemarin waktu kami
menjadi finalis itu kami disuruh untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan tadi, dan alhamdulillah program saya sudah terimplementasikan di MAN 1 Kota Malang dan sudah diikuti sama partisipan anak-anak MAN 1 Kota Malang. Bahkan juga ada siswa dari eksternal MAN 1 Kota Malang yang turut ikut dalam program saya terkait moderasi beragama ini. Ya. Berarti penjelasan secara sederhana programnya tadi bagaimana, Nak? Nah, untuk jadi program yang saya ajukan itu ke mentor atau ke juri itu namanya programnya itu Road Movement, Religious Moderation Movement, yang mencakup 2 macam lomba tadi, Bu, yaitu video kreatif dan juga moderasi kritis. Nah, 2 lomba ini ada masing-masing namanya. Yang pertama yaitu Film Modem, video iklan layanan masyarakat tentang moderasi beragama. Yang kedua yaitu LM Club, lomba menulis kritis lintas agama dan budaya. Film Modem ini itu merupakan salah satu event yang dimana kita membuat video berisikan iklan layanan masyarakat tentang moderasi beragama. Jadi teman-teman atau peserta yang mengikuti Film Modem ini itu mereka bagaimana sih secara kreatif, secara inovatif sehingga dapat membuat sebuah video iklan layanan masyarakat atau video yang mengajak khalayak umum dari video mereka untuk berperilaku moderasi beragama tadi. Jadi kita itu tanpa sengaja mengajak orang-orang untuk berperilaku moderasi beragama dengan mengemas dari video iklan layanan masyarakat tadi, Bu. Oke. Nah, program yang sebagus ini itu apakah berkelanjutan atau maksudnya nanti kalau Mas Adit udah lulus, ini bagaimana khususnya di MAN 1? Saya lanjutkan, Ibu. Dari yang kedua itu program saya LM Club, lomba menulis kritis lintas agama dan budaya. Jadi lomba ini itu kita mengasah kemampuan berpikir kritis siswa-siswi madrasah maupun anak-anak SMA, yang dimana tujuan saya itu dari lomba ini itu kita dapat mengetahui berbagai sudut pandang, mungkin dilihat dari perbedaan budaya, bagaimana perbedaan agama, perbedaan mungkin aliran-aliran agama yang terdapat dalam satu agama itu gitu. Dan alhamdulillah sudah terrealisasikan secara sukses dan menghasilkan sebuah karya, yaitu satu buku. Oh, luar biasa. Namanya buku Moderasi Beragama di Era Society 5.0. Gitu, Bu. Pengarangnya? Itu dari penulisnya dari teman-teman yang kumpulan karya-karya tadi, Bu. Duta. Dan alhamdulillah sudah tercetak. Mungkin kalau ada rezeki ataupun ada dukungan dari berbagai pihak, buku ini dapat kami ISBN-kan dan kami sebarluaskan kepada khalayak umum. Gitu, Bu. Semoga diberi kemudahan kesuksesan ya. Yang saya tanyakan tadi kan program yang sangat hebat ini diharapkan kan terus berkelanjutan gitu ya, termasuk pembuatan video yang luar biasa itu. Apakah bisa ditularkan kepada teman-teman, mungkin lomba semacam itu untuk tingkat madrasah kita khususnya gitu, terlalu tinggi ya, Nak, ya mungkin ya tuntutannya, atau juga sangat mungkin misalnya. Kalau saya rasa demi kita tetap melestarikan sikap moderasi beragama, saya harap madrasah itu harus mempunyai tekad untuk siswa-siswinya berperilaku moderasi beragama. Salah satunya itu dengan mengadakan sebuah program-program yang menarik minat siswa-siswi. Jadi saya mengadakan program itu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keinginan siswa-siswi untuk bisa mencari wawasan gitu, Bu. Kalau kita kan tanpa beradaptasi tapi kita memberikan ilmu tapi kita tidak tahu apa sih yang diinginkan siswa itu seperti apa, bagaimana kita menyaring ketertarikan siswa untuk bisa kita salurkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi kalau bisa menurut saya itu dari program ini yang telah sukses saya realisasikan itu bisa menjadi acuan buat madrasah untuk melanjutkan program-program selanjutnya. Mungkin bisa lebih baik ataupun bisa ada program-program terbaru yang mungkin bisa lebih menarik minat siswa-siswi tentang moderasi beragama ini. Jadi kita tidak secara langsung, kita secara kreatif lah, Bu, mengajak anak-anak untuk berperilaku moderasi beragama gitu dari kegiatan-kegiatan yang menarik. Mas Adit. Kalau omong-omong tentang mimpinya Mas Adit ini apa ya nanti ini ke depannya? Mimpi saya mungkin dilihat dari pengalaman saya. Dulu saya itu di MTS sempat bermimpi menjadi seorang arsitektur,
Ini memang dari hobi saya ya. Hobi saya dulu memang suka menggambar, suka bangunan-bangunan gitu. Juga, ya. Alhamdulillah ada jiwa seni gitu. Ya. Tapi setelah saya beranjak ke SMA, saya juga mengikuti OSIS. Mungkin di MTS dulu juga saya sempat mengikuti OSIS. Saya tertarik pada manajemen gitu Bu. Jadi ada pandangan, saya dulu nanti waktu besar ingin masuk di jurusan manajemen. Setelah saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa ini di Duta, saya terlintas ada cita-cita besar, dan itu saya ingin menjadi seorang pemimpin. Luar biasa, semoga menjadi seorang pemimpin. Karena memang di Duta ini saya itu pengalamannya itu sangat besar, banyak pengalaman alhamdulillah, dan melatih saya yang awalnya saya itu sulit untuk pede berhadapan dengan orang-orang banyak. Seperti itu ya? Iya Bu. Bahkan waktu saya disuruh untuk berbicara di depan banyak orang itu selalu demam panggung gitu Bu. Dulu seperti itu. Dulu seperti itu, dan sekarang alhamdulillah setelah saya mengikuti Duta ini saya digempur sehingga saya lebih sering berkomunikatif dengan orang-orang banyak. Salah satunya telah diberi kesempatan untuk berbagi speaking, menjadi narasumber di beberapa acara gitu Bu. Kalau narasumber di madrasah kemarin menjadi apa? Macama itu ya Nak ya? Iya Bu, alhamdulillah. Iya. Kemarin langsung dikasih amanah, dikasih kesempatan sama pihak Kementerian 1 Kota Malang untuk menjadi narasumber di acara pengenalan siswa-siswi madrasah anak-anak kelas 10. Ya, semuanya. Alhamdulillah Bu. Mas Adit? Jadi di situ saya pribadi merasakan kesenangan yang cukup luar biasa, kebahagiaan yang cukup luar biasa, yang dimana dari kesempatan itu saya lebih percaya diri, karena di situ saya menjadi seorang public speaking, yang dari public speaking ini membawa yang dampak besar bagi saya pribadi, yaitu saya bisa mengetahui beberapa pikiran-pikiran orang, beberapa pendapat-pendapat orang, bagaimana saya berkomunikasi dengan orang banyak, bagaimana kita saling bertukar wawasan, bagaimana saya bisa diberi kesempatan untuk menyalurkan wawasan yang telah saya dapat dari para mentor-mentor yang cukup luar biasa tadi gitu. Intinya saya itu sangat bahagia banget ya kalau misalkan sekarang ini dikasih kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak, karena dari hal tersebut saya mendapatkan nilai, yaitu dari cita-cita saya menjadi seorang pemimpin. Nah dari situ mungkin dari orang yang suka berpublic speak, kita mengetahui gagasan-gagasan orang lain, di situ kita bisa melatih diri kita dari sejak sekarang untuk kedepannya gitu Bu. Kalau pesan Mas Adit pada para remaja, khususnya siswa-siswi MAN 1 Kota Malang dan remaja Indonesia pada umumnya, apa ini pesannya Mas Adit? Pesannya untuk teman-teman, terutama para remaja, siswa-siswi SMA, MA, bahkan teman-teman mahasiswa, dan juga mungkin kakak-kakak yang sudah lulus, atau mungkin bisa Bapak Ibu juga. Saya berpesan itu sikap moderasi beragama kalau bisa terus dilestarikan, karena kita sekarang berada di negara yang mempunyai keberagaman yang cukup banyak. Indonesia adalah negara yang beragam dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau memang kan kita tidak menanamkan sikap moderasi beragama, maka kita akan gagal menjadi seorang yang memiliki keberagaman itu tadi. Maka kita akan mendapatkan dampak-dampak yang mungkin akan berdampak negatif bagi negara gitu Bu. Luar biasa. Nah, saya harap kepada remaja ya, mungkin remaja untuk bisa lebih berinovasi, bagaimana kita mengajak teman-teman kita berperilaku moderat, berpikir toleransi, terus mengembangkan sikap-sikap nilai Pancasila, bagaimana kita bisa mengemas itu semua dengan kreativitas, inovasi, sehingga kita bisa mengadaptasikan dengan keinginan-keinginan teman-teman kita gitu. Moderasi beragama dengan penuh inovasi ya Mas ya, dan negara kita negara yang kaya dengan berbagai suku, bahasa, ini perbedaan ini jangan menjadikan kita bercerai-berai, malah hendaknya perbedaan ini kita syukuri, iya kan? Sudah menjadi bersyukur berbagai bahasa tapi kita tetap satu seperti itu. Terima kasih Mas Adit, pemirsa, sahabat Rida, sudah banyak hal yang kita bicarakan dengan duta moderasi kita dari
MAN 1 Kota Malang yang sangat membanggakan karena sudah menjadi duta moderasi di Kemenak RI, masuk 12 besar. Semoga harapan-harapan Mas Adit bisa kita wujudkan. Amin. Khususnya di madrasah kita tercinta, terus kita lestarikan, dan di bumi Indonesia tercinta semakin kita lestarikan budaya negara kita, negara yang Pancasila, akhirnya mencapai Indonesia yang damai dan tentram, ya. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih Mas Adit atas kedatangannya. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih sahabat Rida atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.